Assalamualaikum, saya Yulfi Alfikrinur, dosen mata kuliah Kebijakan Sektor Publik di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan setiap langkah dan gerak kita dalam menuntut ilmu dan pengetahuan. Di video kali ini adalah pertemuan perdana kita dalam mata kuliah Kebijakan Sektor Publik. Kemudian, apa saja yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini? Mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran umum tentang mata kuliah yang akan kita pahami dan topik-topik kajian selama satu semester ini. Mengenai kebijakan, hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan. Meskipun dalam penerapan dan penggunaan, keduanya sering dipersamakan. Kebijakan merupakan kesepakatan bersama dari berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat dan sudah disahkan oleh masyarakat itu sendiri melalui lembaga yang berwenang untuk dilaksanakan. Sedangkan kebijaksanaan, menurut Syafi'i dalam buku Ilmu Administrasi Publik, merupakan suatu rangkaian tindakan dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh personal atau individu pejabat yang berwenang. Untuk mempertajam materi kita, pertama, dalam kebijakan sektor publik, tentu saja kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan tujuan kebijakan sektor publik. Kemudian, ciri-ciri kebijakan sektor publik, tahap-tahap kebijakan sektor publik, konsep kebijakan sektor publik, formulasi, implementasi, evaluasi, dan analisis kebijakan sektor publik. Mengapa mata kuliah kebijakan sektor publik sangat perlu diberikan kepada mahasiswa ilmu pemerintahan? Karena mahasiswa diharapkan setelah lulus dapat berinteraksi dan berintegrasi dengan pemerintahan dengan bekal pengetahuan yang dimiliki selama perkuliahan. Baik, apa itu kebijakan sektor publik? Kebijakan sektor publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat. Satu kebijakan bisa mempengaruhi hidup orang banyak dan melintasi berbagai sektor. Bahkan, tidak mengambil sebuah kebijakan pun adalah sebuah kebijakan. Artinya, ketika pemerintah tidak melakukan intervensi atau mengambil tindakan terhadap suatu peristiwa, itu merupakan suatu kebijakan yang dipilih pemerintah. Menarik kan? Sebagai salah satu contoh adalah kebijakan new normal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di tengah pandemi COVID-19. Namun, basis data yang menjadi dasar keluarnya kebijakan tersebut masih dipertanyakan. Kemudian, kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan lain-lain. Untuk mempelajari kebijakan sektor publik lebih lanjut, kita mulai dari definisi kebijakan sektor publik menurut para pakar. Menurut W. Jenkins, kebijakan sektor publik adalah serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu. Menurut Thomas Dye, kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. David Easton, kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara legal pada seluruh masyarakat. Terdapat beberapa ciri-ciri kebijakan publik, yaitu memiliki tujuan, tidak berdiri sendiri, refleksi dari apa yang dilakukan pemerintah, dapat bersifat negatif atau positif. Istilah kebijakan lazim digunakan terkait dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintahan. Tujuan kebijakan publik pada dasarnya adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Contoh, pertama, untuk mendistribusikan sumber daya nasional, termasuk redistribusi dan absorpsi, seperti pajak. Kedua, untuk meregulasi, meliberalisasi, dan menderegulasi. Ketiga, menstabilkan dan mendinamisasi. Keempat, memperkuat negara dan
memperkuat pasar. Jadi, tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang berkaitan dengan barang maupun jasa. Lalu, bagaimana kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah kita? Menurut Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Muhammad Taufik mengatakan, kebijakan publik yang dihasilkan di Indonesia masih belum didukung data yang memadai. Padahal, penggunaan data bisa menghasilkan suatu kebijakan yang berkualitas dan berdampak positif bagi publik. Kualitas kebijakan di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Contohnya, dalam konteks kebijakan penanganan COVID-19, seperti yang kita ketahui bersama, setelah proses panjang dalam menentukan pilihan kebijakan dalam penanganan COVID-19, sejak awal bulan Maret 2020, 1 bulan kemudian, pemerintah baru mengeluarkan kebijakan. Di sejumlah negara, kebijakan yang digunakan dalam respon dan menangani wabah COVID-19 adalah dengan melakukan lockdown yang dinilai sangat efektif. Wabah COVID-19 merupakan isu kesehatan di Wuhan, Cina. Kemudian, ia berkembang menjadi isu sosial, ekonomi, dan politik. COVID-19 jadi isu global karena menerpa lebih dari 204 negara dan setiap negara mempunyai tingkat keterpaparan yang berbeda-beda. Baik, saya rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Untuk hal-hal yang belum jelas, silakan ketik pertanyaan pada kolom komentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.